Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak Ahmad Sabihi selaku salah satu guru kejuruan TPM SMK Wali Songo 2 Gempol. Pada pertemuan kali ini nanti saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat ulir segitiga di mesin bubut konvensional. Terlebih dahulu mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan di kesempatan ini nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembuatan ulir ini perlu beberapa tahapan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita persiapkan benda kerja. Benda kerja yang kita siapkan ini kita lihat berdasarkan ukuran ulir yang kita pakai. Kita akan membuat ulir dengan ukuran M18 kali 1,75. Maka benda kerja nanti kita akan pakai yang ukurannya diameternya 18 mili dan kisarnya adalah 1,75. Jadi benda kerja yang kita persiapkan ini terlebih dahulu kita rata muka, terus kita bubut sepanjang ulir yang kita akan buat, yaitu panjangnya 50. Maka kita sudah, tadi sudah saya lakukan pembubutan diameter 18 sepanjang 50. Jadi pada benda kerja ini sudah kita cekam, kita setting dengan posisi center. Baru yang kedua kita persiapkan di pahat. Pahat ulir yang akan kita pakai itu mempunyai besaran sudut 60 derajat karena kita pakai sejenis ulir metris. Maka kita akan setting kedudukan dari pahat terhadap benda kerja. Dari permukaan benda kerja. Di sini ada saya pakai mal sudut ulir. Nah, ini yang 60. Kita tepatkan di ujung di permukaan benda kerja, baru kita setting posisinya pahat. Pahat yang sudah kita pasang, kita setting, kita tepatkan kedudukannya, posisinya, agar nanti menghasilkan sudut 60 sesuai dengan jenis ulirnya. Oke, ini sudah tersetting pada posisi sudut 60 tepat berdasarkan di permukaan benda kerja. Ini sudah posisinya sudah tepat, maka sekarang kita tinggal pakai. Langkah berikutnya kita setting mesin. Karena kita pakai ulir M18 kali 175, maka kita harus dapatkan 1,75 berdasarkan yang ada di tabel. Jadi tabel yang di sini tertulis 1,75 di posisi knopnya ini knop 1, terus bagian levelnya di level C, knop 1 dan level C. Maka kita setting knop 1, ini posisinya di knop 1. Baru di sini adalah level C. Ini posisinya pas di posisi level C. Ini nanti akan menghasilkan gerakan kisar 1,75. Oke, sekarang kita coba putarannya. Nah, kita sekarang pakai putaran yang tidak terlalu cepat. Kenapa? Agar nanti pada saat proses pembuatan ulir tidak mengkhawatirkan akan terjadinya tabrakan. Nah, sekarang kita cek di bagian poros. Di bagian poros yang berulir atau poros transporter ini nanti harus kondisi berputar. Harus keadaan berputar. Sekarang kita hubungkan handle untuk memutarkan poros transporter. Nah, kita hubungkan pada posisi ulir. Terus ini adalah yang kita pakai adalah jenis transporter yang berulir. Maka ini posisinya adalah di knop di sini.
Jadi knop yang kita pakai, poros yang kita pakai itu adalah jenis poros yang berulir, karena kita akan membuat sebuah ulir. Oke, sekarang setelah kita pastikan bahwasannya di poros transporter sudah berputar dan sudah sesuai dengan kisar yang kita tentukan, kita coba untuk jalankan. Nah, gerakannya adalah menuju ke benda kerja atau ke kiri. Ini harus berputar gerakannya dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena kita menggunakan jenis ulir kanan, jenis ulir kanan. Jadi pemakanannya dari kanan menuju ke kiri. Nah, langkah berikutnya sekarang kita akan buat posisinya, posisi dari pahat itu kita tepatkan di permukaannya benda untuk mendapatkan nol dari ukuran ulirnya. Nah, sekarang kita tepatkan di posisi 0. Kalau takut nanti terjadi kerusakan, boleh kita pakai tanpa adanya putaran. Kita matikan, terus kita tempelkan. Nah, sudah terasa di sini ujung pahat sudah nempel di permukaan benda kerja. Sekarang kita setting ini posisinya di titik 0. Oke, ini di posisi titik 0. Oke, maka ini adalah titik 0 dari ulir. Baik, sekarang kita coba jalankan. Kita arahkan keluar dulu. Sekarang kita langsung melakukan proses pemakanan. Proses pemakanan untuk pembuatan ulir. Kita pakai kedalaman sedikit-sedikit saja. Ini saya pakai 0,2. Saya pakai 0,2 dulu. Ingat, selama proses pemakanan, di sini nanti dalam pembuatan ulir jangan sampai bagian yang ini sudah mengenai benda kerja. Bagian handle untuk penghubung ulirnya jangan sampai terbuka sampai nanti kondisinya selesai. Oke, ini di posisi 0. Di posisi 0. Nah, ini ada gerakan sedikit ya, hati-hati, ini prosesnya kita tarik ke belakang agar tidak mengenai bagian yang tidak diulir. Oke, sekarang proses pembalikan untuk mengembalikan bagian pahat supaya berada di ujung, kita pakai putaran terbalik. Terus kita posisikan yang 0 tadi. Oke, sekarang kita tambah di kedalaman 0,4. Ingat, panjangnya adalah 50. Oke, tadi sudah 0,4, sekarang kita tambah ke 0,6. Oke, sekarang kita kembalikan lagi sampai nanti kedalaman sebesar separuh dari kisarnya. Sebesar separuh kisarnya, yaitu 1,75 dibagi 2. Bisa kita ambil 1 mili supaya nanti agak dalam sedikit, supaya mur yang masuk nanti tidak sesak.
Oke, kita sudah tambah. Ingat, hati-hati jangan sampai mengenai bagian yang tidak diulir. Kita kembalikan lagi sampai kedalaman dari ulir tepat, yaitu 1,75. Baik, itu sampai nanti kedalamannya adalah separuh dari kisar atau 1 mili, kita ambil 1 mili. Hasil dari pembuatan ini nanti kita cek terlebih dahulu kedalamannya dengan menggunakan alat ukur ulir atau mal ulir. Kita ambil yang 1,75, terus kita cek hasil dari pembuatannya. Baik, ini sudah tepat sesuai dengan kisar yang kita harapkan, kita rencanakan, yaitu 1,75. Ini posisinya sudah masuk. Oke, proses pembuatan ulir segitiga dengan besarnya ulir M18 kali 1,75. Nah, sekarang hasilnya kita bisa cek. Saya bisa tunjukkan bahwasanya nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini dengan panjang 50, besarnya kisar 1,75, ini diameternya adalah 18 mm. Sekian itu dari saya. Untuk ketidakjelasan atau kurang paham terhadap proses pembuatan ulir segitiga ini, bisa komen atau bisa kirim pesan di link yang sudah saya kirimkan, sudah saya buat. Baik, itu dari saya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.